Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah apoteker Taufikur Rahman, Magister Farmasi. Saya dosen di Prodi Farmasi, Fakultas Farmasi di Universitas Setiabudi. Sebagai dosen di Universitas Setiabudi, kontribusi saya di Tridharma Perguruan Tinggi yaitu meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di bidang pendidikan, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah farmakognosi dengan bobot 2 SKS teori. Dalam melaksanakan kegiatan pengajaran, mahasiswa bukan hanya mendapatkan materi kuliah, tetapi pengalaman belajar atau learning experience yang memungkinkan mahasiswa ini mencapai capaian mata kuliahnya. Sebelum memulai awal semester, saya dan tim dosen satu peer group merancang, dan mendiskusikan terkait dengan RPS yang merupakan panduan pembelajaran mata kuliah farmakognosi. Kemudian capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sistem tata nama atau nomenklatur tumbuhan sesuai dengan kaidah taksonomi tumbuhan. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup farmakognosi dan menganalisis perbedaan metabolit primer dan sekunder serta kaitannya dengan faktor-faktor yang nanti akan mempengaruhi dalam produksi metabolit sekunder itu di dalam aktivitas tanaman dan aktivitas farmakologi tanaman obat tersebut. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisis karakteristik, kemudian mengidentifikasi pemanfaatan obat bahan alam yang nanti mengandung senyawa karbohidrat, ya, kemudian glikosida, fenol, tanin, terpenoid, minyak atsiri, resin, serta senyawa alkaloid. Deskripsi mata kuliah farmakognosi yaitu mempelajari identitas dan sistematika tumbuhan, kemudian morfologi serta anatomi jaringan tumbuhan itu sendiri. Kemudian senyawa metabolit sekunder, metabolit primer, serta menghubungkan dengan aktivitas farmakologinya. Materi pembelajaran ataupun bahan kajian di dalam mata kuliah farmakognosi ini antara lain yang pertama adalah kontrak kuliah pada saat awal, kemudian melakukan pembelajaran terkait dengan pengertian, kemudian ruang lingkup, kemudian sejarah dan perkembangan farmakognosi, kemudian nomenklatur, sistematika, dan klasifikasi tumbuhan obat. Yang kedua adalah mempelajari tentang morfologi, terutama di daun, kemudian bunga, gitu ya, kemudian bagian-bagian dari daun bunga, tipe daun bunga, kemudian karakteristik dan morfologinya. Kemudian yang ketiga adalah mempelajari terkait dengan morfologi buah dan biji, terkait dengan tipe buahnya, struktur dan biji, kemudian karakteristik, kemudian morfologi dari buah dan biji. Kemudian yang keempat adalah mempelajari tentang terkait dengan morfologi dari batang dan akar, baik itu tipe batang dan akarnya, kemudian modifikasi batang dan akarnya, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah mempelajari terkait dengan metabolit primer dan sekunder, baik itu jalur biosintesis metabolit primer dan sekunder, kemudian fungsi, kemudian pemanfaatan metabolit sekunder itu di dalam tanaman. Yang keenam adalah konsep fitofarmasetika yang nanti akan bersumber dari bahan alam, kemudian dari asal biologis dan geografis Simplicia, kemudian parameter mutu dan evaluasi Simplicia. Yang ketujuh adalah faktor internal dan faktor eksternal yang nanti akan mempengaruhi produksi metabolit primer dan sekunder tadi, kemudian masih membahas tentang mutu Simplicia juga dan hubungan metabolit primer dan sekunder tadi terhadap aktivitas farmakologi dari tanaman obat itu sendiri. Kemudian yang ke-8 ada asesmen di tengah semester yaitu UTS. Kemudian yang ke-9 nanti kita mempelajari terkait dengan senyawa karbohidrat, kemudian bagaimana mengklasifikasikannya, kemudian karakteristiknya, identitasnya, kemudian identifikasi, kemudian sumber Simplicia dan pemanfaatan di dalam tanaman obat ataupun bahan alam. Kemudian yang ke-10 adalah senyawa glikosida. Kemudian kita di sini akan membahas tentang pengertian glikosida, klasifikasi, kemudian identifikasi, kemudian sumber-sumber Simplicia yang mengandung senyawa glikosida dan aktivitas farmakologinya.
Yang ke-11 adalah mempelajari senyawa fenol, bagaimana nanti klasifikasi, kemudian karakteristik, kemudian identifikasi, kemudian sumber-sumber simplicia yang mengandung senyawa fenol, dan pemanfaatannya di dalam tanaman obat. Yang ke-12 adalah senyawa tanin, bagaimana klasifikasi, kemudian sifat kimia, kemudian identifikasi, sumber simplicia, dan aktivitas farmakologi di dalam senyawa tanin. Yang pertemuan ke-13 nanti akan mempelajari terkait dengan senyawa terpenoid, kemudian nanti ada klasifikasi, kemudian biosintesis flavoterpenoid, kemudian struktur kimianya, bagaimana nanti mengidentifikasi sumber-sumber tanaman yang mengandung terpenoid, ya. Kemudian yang ke-14 senyawa minyak atsiri dan resin, bagaimana nanti komposisi kimia, kemudian klasifikasi, metode identifikasinya, sumber simplicia dan karakteristik, dan pemanfaatannya di dalam tanaman obat. Yang ke-15 adalah senyawa alkaloid, ya nanti bagaimana pengertiannya, ya, kemudian klasifikasi berdasarkan struktur kimianya, kemudian biosintesis alkaloid, kemudian identifikasi ataupun identitas, kemudian sumber simplicia yang mengandung alkaloid, dan karakteristik dan aktivitas farmakologi senyawa alkaloid tersebut. Kemudian yang ke-16 kita ada asesmen terakhir, yaitu ujian akhir semester. Bentuk pembelajaran mata kuliah farmakologi ini dilakukan melalui kuliah interaktif dengan metode ceramah interaktif, kemudian diskusi interaktif, kemudian studi kasus, dan penugasan yang nanti akan menelaah suatu artikel ilmiah, misal ya kayak riset based learning tentang tanaman yang mengandung senyawa metabolit sekunder ataupun primer, kemudian sehingga mahasiswa ini nanti mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi serta menjelaskan pemanfaatan bahan alam sebagai sumber obat secara alamiah. Kemudian tujuan dari mata kuliah ini adalah memberikan landasan dasar atau konsep dasar farmakologi serta sistematika tumbuhan untuk mengidentifikasi bahan alam sebagai sumber obat yang berdasarkan karakteristik dari morfologi, anatomi, ya, kemudian kandungan metabolit sekunder yang ada di dalamnya. Kemudian sumber belajar dari mata kuliah ini bisa berupa textbook seperti modul ajar, ya, kemudian jurnal yang terbaru. Sistem yang saya gunakan untuk pembelajaran mata kuliah farmakologi bisa secara hybrid, ya, baik daring maupun luring. Dalam pengajaran secara daring saya menggunakan aplikasi yang disediakan oleh USB, yaitu Edlink, kemudian nanti akan terintegrasi ke dalam SIAKAD. Kemudian metode yang saya gunakan bisa ceramah gitu ya, kemudian student center learning, ya. Kemudian dalam proses pengajaran saya juga mengedepankan pendekatan DIA, ya, Delivery, Interaction, and Assessment, ya, nanti akan menguji kemampuan dari mahasiswa itu sendiri. Pada awal perkuliahan, untuk meningkatkan antusiasme dengan mahasiswa, saya menjelaskan tujuan capaian mata kuliah dan mengidentifikasi topik pembelajaran sehingga nanti mahasiswa mempunyai gambaran topik pembelajaran yang berlangsung. Pada proses delivery, saya menggunakan media video maupun PowerPoint yang bertujuan untuk meningkatkan minat mahasiswa dalam pembelajaran interaktif. Sebagai contoh, untuk memberikan studi kasus, ya, terkait dengan materi farmakologi, dan kemudian dibahas secara berkelompok, ya. Saya juga memberikan kuis kepada mahasiswa yang menggunakan aplikasi interaktif, ya, seperti Quizzes, kemudian Mentimeter, Wordwall, gitu ya, sehingga mahasiswa bersemangat dan menunjukkan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam suasana yang menyenangkan dan kompetitif tentunya. Pada akhir perkuliahan, saya memberikan pertanyaan terkait dengan materi perkuliahan yang nanti akan berlangsung. Tujuannya agar mahasiswa ini benar-benar memahami materi yang sudah saya berikan. Selain itu, pada asesmen penilaian berupa tugas individu sebesar 20%, kemudian ujian tengah semester sebesar 30%, kemudian ujian akhir semester sebesar 30%, kemudian tugas kelompok sebesar 20%. Soal ujian dalam bentuk pilihan ganda yang diupload ke dalam aplikasi Edlink yang nanti terintegrasi ke dalam sistem SIAKAD. Kemudian untuk pengolahan nilai saya olah secara transparan
sesuai dengan bobot yang sudah ditentukan di RPS dan sudah dijelaskan pada mahasiswa saat awal kontrak perkuliahan. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Dedi, kita berjumpa lagi di pertemuan yang ke-15. Dedi sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sudah sarapan? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Baik, nanti kita akan sarapan setelah mata kuliah ya. Oke, baik. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang senyawa alkaloid. Siapa yang tahu senyawa alkaloid? Apa itu senyawa alkaloid? Teman-teman, kemarin di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang metabolit sekunder di dalam tanaman. Jadi senyawa-senyawa apa saja yang ada di dalam tanaman yang terbentuk secara mandiri di dalam tanaman. Salah satunya adalah senyawa alkaloid, teman-teman. Jika kalian lihat di sini ada kopi ya, kemudian di sana ada apa itu? Labu ya, bukan labu ya. Itu Papaver somniferum. Kemudian ada morfin, ini adalah injeksi morfin yang biasanya digunakan untuk membius dan lain sebagainya di dalam rumah sakit. Ya, ini adalah salah satu jadi tentang senyawa alkaloid. Kalian mampu menjelaskan konsep dan berbagai aspek yang nanti berkaitan dengan obat-obatan dari bahan alam yang mengandung senyawa alkaloid. Begitu ya, kemudian karakteristik dari senyawa alkaloid ini. Nah, ini merupakan capaian pembelajaran kalian. Jadi ini adalah tujuan akhir pembelajaran kalian untuk mempelajari sebuah senyawa alkaloid. Kemudian untuk ruang lingkupnya, apa yang akan kita bahas nanti tentang definisinya, kemudian distribusi alkaloid itu tersebut ya di mana saja nanti ya, kemudian farmakologi activity alkaloid itu, jadi apa aktivitas secara farmakologinya, kemudian penggolongan alkaloid itu ada berapa sih, ada banyak sekali ya, nanti akan kita bahas di berikutnya, kemudian bagaimana mendeteksi dan sifat karakteristik dan identifikasi senyawa alkaloid itu di dalam, itu bisa kalian pelajarin selain dari mata kuliah saya ini ya. Jadi nanti mata kuliah ini saya kutip dari berbagai, dari Evan, dari Vermaris. Ini buku ya. Nanti teman-teman akan bisa download di Drive untuk pustaka ini dan bisa dipelajari lebih dalam lagi tentang senyawa alkaloid yang sudah dijelaskan di buku tersebut. Ya. Kemudian adik-adik kita ke definisi dulu. Definisi alkaloid. Alkaloid senyawa alkali-like, golongan senyawa basa yang bernitrogen. Alkali-like berarti artinya apa sih? Suka dengan alkali. Senyawa yang suka dengan alkali. Alkali itu apa? Basa. Ada asam, ada basa. Jadi dia suka dengan basa. Atau bahasa lainnya dia adalah sifatnya basa. Begitu ya. Basa berarti pH-nya di atas 7. Kemudian golongan senyawa ini dia memiliki atom nitrogen, bernitrogen yang berasal dari tumbuhan yang sifat fisiologis aktifnya umumnya memiliki cincin heterosiklik. Nah, nanti yang mengikat ya heterosiklik, kemudian anggota cincin ini memiliki nitrogen. Nah, jika kita lihat di sini, ini adalah heterosiklik yang nanti dia terikat di dalamnya ada unsur nitrogen, gitu ya. Kemudian sering memiliki aktivitas biologi pada manusia dan hewan dan tumbuhan itu sendiri. Jadi dia punya terhadap tumbuhan itu sendiri, kemudian hewan, juga manusia. Jadi punya manfaat, gitu ya. Kemudian lagi adalah secara umum sulit didefinisikan karena tidak mewakili sekelompok senyawa homogen dari sudut pandang kimia, biokimia ataupun fisiologi. Artinya apa? Senyawa alkaloid ini teman-teman, tidak semuanya punya atom nitrogen ternyata, dan tidak semuanya terheterosiklik. Jadi jika kita lihat dari sudut pandang kimia, biokimia atau fisiologis, dia bukan senyawa, tidak semua alkaloid itu punya atom nitrogen, bernitrogen, tidak semua, dan tidak semua heterosiklik, namun unsur nitrogen itu. Berikutnya untuk penamaan, karena ada akhiran ine-nya gitu ya, dalam bahasa Inggris adanya alkaloid ini akhiran untuk membedakan alkaloid utama dan alkaloid dalam suatu tumbuhan. Quinin, quinidin, hidroquinin ya. Itu merupakan ciri khas dari senyawa alkaloid. Ada ine di belakangnya. Siapa di sini yang namanya ada ine? Ada ine-nya, berarti dia berasal dari alkaloid ya. Baik, enggak. Oke, kemudian ada nama genus tumbuhan penghasilnya. Kemudian contohnya punya kan ada unsur ine di belakangnya. Jadi adonin ya, ergotamin, emetin, morfin dan lain sebagainya. Jadi ada
dari aktivitasnya, dari namanya, dari nama spesies, tumbuhan, kemudian nama penemunya bahkan itu ada inenya gitu. Jadi ini merupakan senyawa yang sebenarnya mudah sekali dikenal karena jika nanti di belakangnya ada ine-inenya itu alkaloid ya. Tapi tidak semua ya Adik-adik ya. Mungkin ada beberapa juga tanaman yang lain yang ada ine-ine di belakangnya bukan senyawa alkaloid begitu. Berikutnya ini dalam biji gitu ya. Kemudian ada di buah, ada di daun, ada di batang, akar, kemudian di rizoma, rizoma itu di umbi, kemudian ada juga di kulit kayu. Contohnya di kulit kayu adalah cincona. Siapa yang kenal cincona? Ada yang kenal cincona? Dia digunakan untuk apa selama ini? Cincona itu digunakan untuk obat malaria, tropi kangen, gitu ya. Enggak, tropi kangennya bukan ya. Jadi ini malaria saja. Nah, kemudian ada rizoma akar, contohnya ipasis, kemudian hidrastis, ada akar juga dari akar beladon, dan lain sebagainya. Ada buah dari konium, beladon, koka, kalau biasanya biji ya. Kemudian ada yang biji juga nih, ada pistigma, areka katiku, ada tahu? Areka katiku pinang. Nah, itu juga berasal dari biji alkaloid ya. Ciri khas dari alkaloid nanti dia berasa pahit ya. Di tanaman itu jika dia berasa pahit, maka ada senyawa alkaloid. Kemudian sumber dan distribusinya ini dari fungsi derivat asam lisergatnya, kemudian dari contohnya adalah glitoksin. Ini dari derivat asam lisergat yang membuat dia menjadi pahit. Kemudian peridopita, gymnospermae, kemudian ada beberapa kulit katak. Ini juga mengandung alkaloid dari tumbuhan, dari hewan ya. Dari hewan juga dia mengandung senyawa alkaloid yang paling beracun. Ada kemudian isoquinon yang di sini adalah merupakan senyawa alkaloid dan dia menyebabkan efek stimulan ya, seperti melayang atau mungkin tidak merasakan sakit ya pada saat terkena dengan morfin ini. Kemudian angiospermae ini juga ada, distribusinya tidak merata di dalam tanaman. Fungsi bagi tumbuhan apa sih? Dia senyawa racun untuk melindungi tumbuhan dari serangga ataupun herbivora. Kemudian ada senyawa cadangan atau untuk sumber nitrogen atau elemen lain yang berguna bagi tumbuhan. Untuk pharmacological activity atau alkaloid, dia bisa sebagai anti kanker. Kemudian contohnya vinca ya. EG ini contoh berasal dari bahasa ilmiah ya, ekstensi gracia ya. Contoh vinca itu tanaman yang nanti bisa digunakan sebagai anti cancer. Kemudian bisa sebagai hipotensif. Tahu hipotensif ya? Contohnya ada Rolfia, kemudian oksitoksik, contohnya ergotamin, kemudian nikotik, itu ya, kemudian anti kolinergik, kemudian lokal anestetik, anti malaria, ekspektoran, dan masih banyak yang lainnya yang belum terlaporkan. Nah, jadi ini yang sudah dilaporkan oleh Evan dan teman-teman tadi di buku bahwa dia punya banyak aktiviti di dalam tubuh manusia, ya. Dia banyak contohnya lagi ya selain dari ini, yang mungkin sudah dilakukan penelitian. Untuk ini, pernyataan 2 di bawah ini. Quinine sulfat kelarutan 1 dalam 1000 bagian air. Apakah dia mudah larut atau sangat susah larut? Susah ya, sukar larut ya, 1 bagian dari 1000. Kalau 1 bagian dalam kurang dari 1 bagian air, mudah larut. Pintar ya. Jadi masih ingat ya istilah-istilah dari 1 atau kurang dari 10 gitu ya. Itu biasanya dia sangat mudah larut gitu. Kalau 1 bagian 10.000, 1 dalam 10.000, sangat sukar larut. Baik. Adik-adik, ini merupakan untuk deteksi dan karakteristik senyawa alkaloid. Jadi ada reaksi yang nanti bisa kita lakukan di dalam tanaman jika kita ingin melihat senyawa alkaloid apakah ada di dalam tanaman itu, gitu ya. Nah, cara mengidentifikasinya atau mendeteksinya secara awal itu dengan reaksi pengendapan. Jadi di dalam sampel kita tambahkan dengan beberapa reagen ini nanti akan mendapatkan hasil yang seperti ada di sebelah kiri ini. Berikutnya, ini contoh ya reaksi yang terjadi nih untuk Mayer ditambahkan dengan brusin ke sekitar 0,01 ya, nanti akan membentuk warna endapan ya. Ini ada endapan di sini nanti berwarna kuning. Dari rumput teki ini contohnya dia rumput teki. Kemudian untuk Wagner sama, dia akan membentuk warna endapan coklat ya. Jika dia terbentuk endapan coklat, maka yang ini yang positif ya. Dia akan membentuk warna endapan coklat, maka dia positif alkaloid.
Drag and drop juga sama. Ya, nanti dia akan membentuk warna endapan sampai dengan merah jingga. Nah, ini contoh-contoh dari ekstrak rumput teki yang dilakukan identifikasi secara awal senyawa alkaloid. Ini adalah contoh Belladon tadi, Atropa belladon. Ini tanamannya seperti ini ya, dia golongan Solanacea. Solanacea ini familinya, ya. Kemudian dia punya hyoscyamin di dalamnya ya, kandungan atropin dan hyoscyaminnya, terutama hyoscyamin yang 90 merupakan skopolamin, fuskohidrin, kemudian atropin dan hyoscyamin ini merupakan bayangan dari cermin, kemudian digunakan untuk sedatif gastrointestinal yang biasanya dikombinasi dengan antasida. Akar ini dapat digunakan untuk pereda nyeri di bagian luar, kemudian pereda kejang dan penekan saraf. Ini contoh dari Atropa belladon. Jadi sini juga banyak digunakan di untuk pengobatan ya teman-teman, untuk gastritis, kemudian juga digunakan untuk sedatif ya. Kemudian ini juga ada yang lainnya adalah coca dari Lonceae ya. Kemudian ada juga Hyoscyamus niger, ini tadi ya. Kemudian ada yang purin alkaloid. Kalau tadi belladon, ini ada yang purin. Nah, purin ini dari kopi ya, kopi kemudian atau kafein ya, dengan tipe purin alkaloid. Contohnya kopi, coklat, coca, teh gitu ya. Jadi di dalam tanaman ini mengandung senyawa purin alkaloid. Contohnya adalah senyawa kafein. Nah, ini struktur kafein teman-teman. Jika dilihat di sini ada struktur heterosiklik juga ya, yang nanti mengikat dengan unsur atom nitrogen ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, adik-adik? Ya, Mbak, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mirasa Panatania. Ingin bertanya, untuk kandungan kafein itu lebih banyak di kopi atau teh ya? Baik. Itu lebih banyak di teh atau di kopi gitu ya? Karena pasti kalian sering minum kopi ya? Ya, kopi juga sering minum teh ya. Kalau coklat? Iseng-iseng. Iseng-iseng atau sering juga ya minum coklat, atau mungkin coca, theobroma, atau itu juga sama dari coklat ya, atau coklatnya dari cola, itu juga bisa. Nah, untuk kandungan senyawa alkaloid di dalam teh, nah teman-teman bisa lihat di sini. Ini di Coffea arabica teman-teman. Di Coffea arabica itu ada kandungan kafein 1 sampai dengan 2%. Kemudian di Camellia sinensis itu ada 1 sampai dengan 4%. Kira-kira banyak yang mana? Teh ya. Camellia ini apa? Ini teman saya Pak, Camellia itu ya. Bukan. Camellia itu adalah teh ya. Camellia sinensis. Nah, kandungan kafeinnya 1 sampai dengan 4%. Nah, jadi gimana kalian pembuatannya itu juga nanti akan mempengaruhi proses banyak dan tidaknya kandungan kafein di dalamnya ya. Tapi secara umum kandungan kafein di dalam teh itu lebih tinggi dibandingkan dengan kopi gitu ya. Ada yang tahu nggak efek kafein? Kafein itu efeknya apa sih ke kita gitu ya? Setelah minum teh atau minum kopi itu apa sih yang kita lakukan? Apa sih yang terasa di dalam diri kita? Lebih energik. Lebih apa lagi? Tidak bisa tidur. Apalagi? Karena dia bersifat adrenergik ya, dia meningkatkan adrenalin sehingga kita tidak bisa, kita lebih semangat ya, lebih ringan untuk beraktivitas ya. Nah, itu adalah senyawa kafein. Di bagian tanaman di teh ini yang digunakan adalah pucuk biasanya yang telah dikeringkan, kemudian ini biasanya green tea ya, dikeringkan tanpa fermentasi, kemudian ada juga yang nanti black tea ya. Black tea yang dikeringkan setelah difermentasi. Nah, itu bedanya nanti ya untuk teh yang difermentasi dan yang tidak, green dan black. Kemudian yang gunanya adalah diuretik, sebagai diuretik. Siapa yang setelah minum kopi biasanya langsung ke belakang? Pernah ya? Nah, itu juga yang disebutkan dengan efek diuretik ini. Jadi dia akan menyebabkan kita buang air kecil ya setelah meminum kopi. Kemudian ada stimulansia sistem saraf pusat,
ada penurunan tekanan darah, dan astringen. Kemudian ada obstipan juga, itu adalah manfaat dari teh tadi ya, Camellia sinensis yang mengandung kafein, teopilin, teobromin, dan zat samak di dalamnya. Zat samak ini tanin ya. Kemudian di kopi tadi ada kandungan kafein juga, dan berbagai tanaman yang digunakan adalah biji, gunaannya jadi sebagai stimulan saraf pusat. Adik-adik, jadi ini contoh kafein. Jadi ini adalah side effect-nya. Tahu side effect ya? Efek samping. Efek samping dari kafein apa sih? Sinus takikardia. Jadi detak jantung yang tidak beraturan. Sinus takikardia. Ada epigastric pain. Ada nausea. Nausea apa? Mual. Vomiting. Muntah ya, ada sakit kepala, kemudian nervous, insom, ada tremor. Ini efek samping dari kafein jika nanti kalian menggunakannya terlalu tinggi, ya terlalu banyak. Ya misalnya kayak minum kopi 12 gelas satu hari gitu ya, itu akan menyebabkan beberapa efek samping yang nanti mungkin kalian bisa rasakan. Jadi ini cara kita untuk mengisolasi alkaloid. Yang bagian C-nya adalah alkaloid yang terikat dengan tanin, misalnya ya, alkaloid dalam kulit delima yang nanti perlu kita menggunakan basa kuat atau NaOH. Jika nanti menggunakan basa lemah, nanti bisa menggunakan selain dari NaOH ya, untuk membebaskan alkaloid dari ikatan. Kemudian alkaloid kinin yang berikatan dengan tanin ini juga tidak dapat dibebaskan dengan menggunakan NaOH saja ya. Sebut kulit kina dipanaskan dengan asam klorida encer atau dengan asam format, nanti kemudian akan membentuk garam dengan HCl yang nanti akan larut dalam air, kemudian larutan ini dibebaskan dengan NaOH. Jadi tambahkan dengan NaOH, nanti akan membentuk alkaloid bebas dan biasanya disari dengan kloroform. Nah nanti alkaloid yang nanti basa tadi, karena tadi kan sifatnya alkaloid basa ya, alkaloid yang sudah basa oleh NaOH, NaOH ini kan basa ya teman-teman. Nah pada saat dia sudah bersentuhan dengan NaOH, posisinya dia basa tuh, dia akan lebih larut ke dalam kloroform. Nah, pada saat kita mengekstraksi cair-cair, jadi ekstrak yang tadi sudah kita tarik dari tanaman, kemudian kita akan pisahkan senyawa alkaloidnya, biasanya kita tambahkan dengan NaOH, kemudian kita ekstraksi lagi menggunakan kloroform, karena kelarutannya dengan kloroform lebih baik. Begitu ya. Nah, paham ya teman-teman? Baik. Terima kasih. Berikutnya, nah sudah selesai ya. Oke, baik. Semoga nanti bisa bermanfaat ya ilmunya. Ada yang mau ditanyakan, adik-adik? Belum. Saya mau konfirmasi nih. Tadi apa sih senyawa alkaloid itu? Senyawa yang mengandung atom hidrogen. Ya, kemudian sifatnya apa? Basa. Contoh tanamannya satu saja. Contoh tanamannya apa? Salah satu contoh tanaman yang mengandung alkaloid adalah rumput teki. Tadi ada diidentifikasi ya, kemudian apa lagi? Camellia sinensis atau teh ya, kemudian kopi ya, Atropa belladon dan lain sebagainya. Masih banyak. Jadi di hampir seluruh tanaman di muka bumi ini punya alkaloid. Namun kandungannya berbeda-beda. Alkaloid kan banyak ya, ada yang kafein tadi ya, kemudian ada yang atropin dan lain sebagainya. Nah itu punya kandungan atau kadar sendiri-sendiri, jadi tidak semua sama. Begitu ya, ya. Baik, terima kasih saya ucapkan. Semoga selalu sehat dan rajin belajar. Setelah ini nanti kita akan masuk ke pertemuan yang selanjutnya. Baik, terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.